Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeli Hartuti MSI, dosen tetap Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Parasitologi 1 atau dikenal dengan Helminthologi. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 2 dengan kode TLM 43051T. Berbobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pelaksanaan praktikum dilakukan sebanyak 10 kali tatap muka dengan rincian 8 kali praktikum di laboratorium disertai dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Parasitologi merupakan salah satu mata kuliah kompetensi di bidang teknologi laboratorium medis. Fokus mata kuliah ini memberikan bekal, pengetahuan, dan keterampilan bagi peserta didik tentang parasitologi, khususnya helminthologi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik mulai dari tahap pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik di bidang parasitologi. Dari berbagai spesimen mulai dari feses, kuku, sayuran, dan tanah. Menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi perkuliahan melalui sistem Sevima Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga melakukan praktikum secara langsung di laboratorium dengan pengawasan dan bimbingan oleh dosen dan laboran. Media pembelajaran yang saya sampaikan didukung buku penuntun praktikum, buku teks, dan atlas parasitologi, selanjutnya e-book atau PDF digital dari referensi ilmiah. Media audiovisual dan interaktif seperti video demonstrasi praktikum, serta video edukatif tentang siklus hidup parasit. Selain itu, praktikum parasitologi juga didukung oleh sarana seperti mikroskop, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman secara langsung. Interaction pada mata kuliah ini meliputi pemberian penjelasan dan instruksi praktikum oleh dosen pengampu serta sesi tanya jawab atau diskusi di awal praktikum dengan tujuan agar mahasiswa memahami prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Saat pelaksanaan praktikum, mahasiswa akan dibantu oleh asisten atau dosen dalam mengamati hasil identifikasi. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi demonstrasi dan collaborative learning. Untuk asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu penilaian proses meliputi ketepatan prosedur kerja, penggunaan alat dan bahan dengan benar, penerapan keselamatan kerja di laboratorium, serta kerja tim, serta penilaian terhadap laporan hasil praktikum. Untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Parasitologi 1 atau Helminthologi pada pertemuan kelima dengan materi identifikasi telur soil transmit helmin pada sayuran dengan metode flotasi tanpa sentrifuge. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik ya, alhamdulillah, puji syukur hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dalam praktikum identifikasi telur soil transmit helmin metode flotasi tanpa sentrifuge ya. Sebelum kita mulai praktikum seperti biasa,
Siapa yang ingin memimpin motivasi praktikum? Oke, silakan Petrus. Semangat praktikum. Sebelum praktikum dimulai, Ibu jelaskan dulu ya, mungkin sekilas mengulang saja karena di teori sudah disampaikan juga ya, apa saja metode untuk pemeriksaan telur soil transmit helminth. Nah, di sini bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Untuk hari ini kita hanya menggunakan cara kuantitatif. Nah, yang kuantitatif apa saja jenis metode yang dipakai ya, mulai dari sedimen ya, kemudian direct ya, kemudian flotasi. Nah, ya, jadi untuk hari ini kita menggunakan yang metode flotasi karena spesimen yang kita pakai adalah sayuran. Jadi untuk metode kualitatif ini itu interpretasi hasilnya hanya dua ya, positif dan negatif ya, ada atau tidak ada ya. Kalau dia dikatakan positif berarti nanti kita akan menemukan salah satu dari telur STH ya, Ascaris lumbricoides, Trichiuris trichiura atau hookworm. Nah, salah satu saja telur yang kita temukan maka itu sudah dikategorikan dia positif. Nah, terus yang metode kuantitatif itu ada metode Catocat ya, kemudian ada metode Stoll ya. Jadi dua metode ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kalian sudah tahu ya bahwa metode kuantitatif itu tujuannya untuk mengetahui derajat infeksi. Apakah seseorang itu infeksinya masih ringan atau sudah berat atau masih skala sedang ya. Jadi spesimen yang digunakan pun untuk metode kuantitatif itu adalah feses. Ya, paham sampai di sini? Baik ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Ascaris lumbricoides. Berikut adalah telur Ascaris lumbricoides. Sini siapa yang bisa menjelaskan morfologi dari Ascaris tersebut? Oke, Resti silakan. Baik. Telur Ascaris lumbricoides terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang bagian luar itu disebut dengan albumin. Yang kedua itu ada hialin, dan yang ketiga itu pitelin, dan di tengah itu berisi embrio. Ya, benar? Benar ya. Jadi bagian terluarnya ya berbentuk seperti gerigi itu disebut dengan albumin. Baik, sebelum kita memulai praktikum hari ini, kita harus membuat larutan dulu ya. Larutan yang kita pakai itu adalah NaCl jenuh ya. Nah, untuk NaCl jenuh ini kita bisa membuat dengan dua cara. Yang cara pertama, kita bisa menimbang serbu NaCl ini sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Atau kalau kita tidak menggunakan timbangan, nah kita bisa langsung dengan cara melarutkan serbu NaCl ini ke dalam Aquades sebagai pelarutnya. Nah, dimana kita tahu bahwa larutan tersebut sudah jenuh, nah kita bisa lihat dari zat terlarut ini ya, dimana definisi dari kata jenuh itu adalah zat terlarut yang tidak bisa larut lagi di dalam pelarut. Itu yang disebut dengan NaCl jenuh. Nah, untuk prosedur kerjanya kalian bisa amati dulu ya bagaimana cara pembuatannya. Kita menakar Aquades ini sebanyak 100 mili ya, menggunakan gelas ukur. Nah, di sini gelas ukur yang dipakai itu adalah gelas ukur 50 mili ya. Jadi kita nanti 2 kali untuk pentakarannya. Oke, kita masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian bisa kita takar lagi sebanyak 50 mili lagi ya. Atau boleh kalian membuat NaCl jenuh ini dalam larutan yang lebih banyak atau yang lebih besar ya, tergantung dari
sayuran yang kita pakai. Nah, di sini Ibu menggunakan yang 100 ml, kemudian kita masukkan serbu NaCl-nya sedikit demi sedikit dahulu ya, kemudian dihomogenkan. Kita aduk saja sampai larut. Nah, di sini kelihatannya masih larut, kita tambahkan lagi sampai dia pada titik jenuh ya, zat terlarut yang tidak bisa larut di dalam pelarut. Baik ya, kita sudah sampai pada titik ya larutan jenuh. Nah, kalian bisa lihat di sini kategori dia jenuh adalah zat terlarut yang tidak bisa larut lagi di dalam pelarut. Jadi ini nanti kalian buat mandiri di kelompok masing-masing. Ya, paham sampai di sini? Nah, untuk praktikum kita hari ini kita menggunakan metode flotasi tapi tanpa sentrifuge ya, di mana prinsip kerja metode tersebut itu berdasarkan berat jenis ya. Jadi kita menggunakan larutan di sini ya, sudah dibuat itu adalah NaCl jenuh ya. Jadi kita butuh larutan yang jenuh ya, agar telur cacingnya itu berat jenisnya lebih ringan dibandingkan dengan telur cacing, sehingga nanti kita harapkan telur cacing itu dapat menempel pada cover glass ini ya. Jadi nanti telur cacingnya itu berat jenisnya lebih ringan sehingga dia bisa mengapung di atas permukaan dari tabung reaksi ini ya. Nah, sebelum kita mulai praktikum ya, Ibu demonstrasikan dulu bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan flotasi tanpa sentrifuge ini. Udah dibaca diktatnya ya? Oke. Yang pertama ya, kenapa kita gunakan sampelnya ini adalah sayuran ya? Karena sayuran ini ya memungkinkan untuk terkontaminasi telur STH ya, karena dia dekat dengan tanah ya. Jadi kita potong-potong dulu ya, ini boleh kita ambil bagiannya saja ya. Jadi kita takar, nanti kalian bisa takar dia jumlahnya 100 mili ya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam beker glass. Beker glass tadi berisi apa? NaCl jenuh ya. Jadi nanti kita aduk ya, homogenkan ya, ini kita aduk ini lebih kurang 5 menit. Ingat 5 menit. Nah, setelah itu baru kita ambil dia dengan pinset ya. Jadi diambil nanti bagian dari sayurannya ini dibuang ya, baru nanti larutannya kita masukkan ke dalam tabung reaksi ya. Nah, masukkan sampai ke bagian atas. Nah, kalau misalnya khawatir tertumpah, kita bisa gunakan di sini pipet tetes. Kelihatan? Sampai penuh ya, kelihatan bagian sana ya, sampai penuh. Nah, kemudian kita tutup dengan cover glass ya. Oke, kita tutup dengan cover glass. Nah, kita butuh waktu 20 menit ya, untuk supaya si telur yang memungkinkan berada di sayuran ini mengapung ke atas permukaan ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan pembesaran objektif 10 kali, untuk morfologi 40 kali ya. Nah, ini adalah telur askaris. Telur tete sudah pernah lihat? Sudah ya, Ibu lihatkan lagi di sini supaya nanti kalian bisa mengetahui bagian dari telur tete. Nah,
Ini ya, ini telur TT, Trichiuris trichiura. Ya, apa ciri khasnya? Siapa yang bisa? Memiliki knop pada Memiliki dua sisinya. knop. Yang mana knopnya? Ini knopnya? Iya, kemudian berapa lapisan? Dua lapisan, ya. Oke, paham kira-kira? Oke, silakan dikerjakan untuk praktikumnya. Bu, saya dapat. Apa tuh? Telur apa, Salina? Askaris, Bu. Askaris. Udah lihat kamu, Petrus? Udah lihat? Ya, Askaris? Oke. Baik ya, untuk praktikum kita hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang kita praktikumkan bisa kalian bawa bukan hanya di bidang akademi tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, ada yang bisa menyimpulkan hasil perkuliahan hari ini? Saya Bu, di sini kelompok kami menemukan telur TT atau Trichiuris trichiura pada sayuran kangkung, yang dimana berarti telur TT ini bisa mengkontaminasi sayuran seperti kangkung. Oke, kelompok lainnya? Apa lagi? Kelompok kami Bu, kelompok kami menemukan telur Ascaris lumbricoides pada sampel kangkung. Baik. Untuk pertemuan praktikum hari ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa kita tutup praktikum kita dengan semangat. Siapa yang ingin memimpin? Oke, silakan Suliani. Prestasi, yes! Cacingan, No. Sekian video pembelajaran untuk materi perkuliahan identifikasi telur soil transmit helminth pada sayuran dengan metode flotasi tanpa sentrifuge pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.